Tuhan Yesus baik buat setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan ajaib, Tuhan melakukan banyak perkara yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Thank you worship team. Dan hari ini saya percaya bahwa tadi anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Anugerah bukan hanya menyelamatkan kita, menemukan kita, memilih kita, menyelamatkan kita. Tapi anugerah juga mengangkat kita. Anugerah juga berjalan bersama dengan kita, menguatkan kita, menuntun setiap langkah kita sehingga hari ini kita gak perlu takut salah. Amin. Saudara, pagi hari ini ya, saya berdoa kita semua di tempat ini akan bersinar. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, engkau akan bersinar. Amin. Dan nanti kalau waktunya saudara bersinar, jangan kaget gitu ya. Jangan, oh kok bisa gini ya? Ya kayaknya kita berpikir ini kebetulan atau apa, enggak saudara. Saudara sudah dipersiapkan untuk waktu yang seperti ini. Untuk waktu di mana dikatakan kita adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi saya akan senang sekali, kita akan senang sekali kalau mungkin di hari-hari ke depan akan ada banyak kesaksian. Ya, amin. Boleh bilang kiri kanannya kamu akan bersaksi gitu ya. Ya, amin. Kita akan bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara-saudara hari ini saya mau menyampaikan satu khotbah. Judulnya adalah menjadi relate di zaman ini. Saudara, ada bahasa zaman sekarang, istilah zaman sekarang namanya relate ya saudara ya. Mungkin yang anak-anak muda ngerti istilah ini gitu ya. Kalau misalnya saudara pulang dari gereja gitu ya. Terus saudara cerita sama teman saudara dan bilang gini, waduh khotbahnya hari ini relate ya sama keadaan saya ya. Relate itu artinya terkait atau terhubung ya. Atau mungkin bahasa sederhananya gini saudara, nyambung gitu ya. Apa yang kita butuhkan relate dengan kebutuhan kita. Saudara pernah gak berdoa, Tuhan kasih ayat atau gini deh, minggu kemarin kita perjamuan. Ya, pas kita perjamuan kita dapat ayat kan saudara. Ya, tiba-tiba ayat itu kayaknya kena banget sampai kita foto ayat itu gitu ya, kita masukin sosial media. Kenapa saudara? Karena ayat itu gini, relate banget sama kehidupan kita. Relate banget nih sama keadaanku, sama yang aku butuhkan. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang relate dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang gak nyambung, bukan Tuhan yang kelewatan every moment dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap momen dalam kehidupan kita dan dia selalu relate dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab adalah salah satu contoh bahwa Tuhan itu sangat relate. Alkitab bukan hanya buku ribuan tahun yang lalu saudara. Sampai hari ini Alkitab tetap menjadi buku yang paling relate buat semua kehidupan manusia. Saudara mau cari apapun itu ada di Alkitab saudara. Tentang keuangan, tentang keluarga, tentang apa? Tentang hubungan, tentang hati ya saudara. Tentang berbisnis, tentang berusaha. Tentang investasi. Saudara saya kaget juga kemarin gitu ya saudara ya. Ternyata Alkitab ini kan ada isinya tentang iman gitu ya. Katanya iman itu ya mungkin ada sekian ratus kata tentang iman. Tapi ngomongin uang itu ternyata 3 kali lipat banyaknya dari ngomongin iman. Hah kok bisa? Iya artinya gini loh. Tuhan itu Tuhan yang relate banget saudara. Ya, bukan Tuhan yang kayak melayang-layang di udara dan kita nggak bisa ngerti gitu. Setiap kita di sini hari ini kita kan berurusan dengan yang namanya uang setiap hari, benar kan? Dan tahukah kita bahwa Tuhan kasih tuntunan yang sangat jelas tentang
bagaimana kita handle keuangan kita, bagaimana kita melihat keuangan kita. Dan itu ternyata guidance-nya itu bukan cuma sedikit-sedikit saudara, sangat banyak. Ya. Dan saudara, itulah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang paling relate dengan kehidupan kita. Sekarang ini ya saudara, saudara punya gadget, saudara punya handphone. Saudara pernah gak sih bertanya gini, misalnya saudara lagi mikir nih pengen nyari sepatu gitu misalnya. Tiba-tiba saudara buka sosial media, iklan sepatu keluar semua gitu. Pernah gak kayak gitu saudara? Ya, atau mungkin saya aja yang ngalamin gitu ya. Mau nyari hotel ya, iklan hotel keluar semua. Saudara suka cari khotbah gitu ya, suka cari khotbah main. Sekarang kan zaman sekarang canggih ya, saya kaget loh saudara. Bukan cuma anak muda main TikTok ya, oma-oma itu main TikTok saudara. Ya, oma-oma di gereja kita ini waktu saya lihat TikTok gitu, buka TikTok. Wah, oma-oma main TikTok ternyata gitu ya. Luar biasa, memang oma-oma di gereja ini semuanya muda-muda semuanya ya. Amin. Saya kaget ternyata banyak yang main TikTok. Nah saudara kalau lihat TikTok itu, misalnya kita buka khotbah. Habis itu karena kita suka khotbah, nanti dia keluarin lagi khotbah. Keluarin lagi khotbah, keluarin lagi khotbah gitu. Kok bisa ya, zaman sekarang kan mereka memiliki satu teknologi ya, AI ya, Artificial Intelligence. Saudara, dengan AI itu dia sepertinya bisa membaca pikiran kita sehingga dia tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Saudara nyari misalnya di e-commerce belanjaan, misalnya saudara nyari di satu toko gitu ya. Nanti iklan dari e-commerce itu karena email saudara semua nyambung, barang yang saudara cari itu nanti iklannya ada di Facebook, ada di Instagram gitu ya. Jadi kayak kehidupan saudara apapun yang mengelilingimu itu sesuai dengan apa yang engkau cari hari itu. Dunia hari ini sangat relate. Sangat mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Benar ya? Saudara sini siapa yang suka nonton YouTube? Kalau saudara nonton YouTube hobinya saudara A, nanti keluar semua yang teman-temannya A tuh keluar saudara gitu ya. Saudara sukanya di sini enggak Pak, saya sukanya dengar khotbah. Oke, dengar khotbah. Habis itu semua khotbah-khotbah dari pendeta manapun akan keluar di apa tuh istilahnya, beranda ya. Beranda YouTube saudara gitu. Makanya jadi hal yang sangat menarik. Kenapa? Sangat relate. Saudara tahukah bahwa hari ini ketika kita berbicara tentang kebangkitan potensi, Tuhan akan menjadikan saudara dan saya begitu relate dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi perenungan kita saudara. Gereja harus menjadi jawaban. Amin. Tapi jangan sampai gini, gereja menjadi jawaban atas pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh dunia ini. Sekali lagi saudara, gereja harus menjadi jawaban. Habis pulang gereja nih kita semangat, oke, saya harus jadi jawaban. Tapi ketika kita sampai di kantor kita, ketika kita sampai di rumah kita, ternyata jawaban yang kita punya itu bukan kebutuhan, bukan pertanyaan dari dunia yang ada di luar. Sangat menyedihkan ya saudara. Itu sebabnya orang-orang mungkin di dunia barat sana, di Eropa ya, kenapa mereka meninggalkan gereja? Gereja-gereja kosong dan gereja-gereja beralih menjadi perpustakaan, menjadi museum, menjadi bahkan bar saudara. Kenapa? Karena gereja sudah tidak relate dengan kebutuhan manusia saat ini. Saudara mungkin di sini saudara pengen berbahasa roh gitu ya. Kira-kira berbahasa roh tuh siapa yang pengen berbahasa roh? Kita pengen bahasa roh gitu ya. Keren tuh pastor gitu misalnya. Tapi giliran saudara ke kantor saudara, ya, apakah bahasa roh saudara ditanyain sama bos? Coba kamu bahasa roh dulu. Gitu kan saudara? Coba kamu nyanyi dulu, kamu kayaknya jago nih nyanyi lagu Goodness of God gitu ya. Coba kamu nyanyi lagu Goodness of God dulu. Apakah di kantor kita nanyain gitu gak saudara? Enggak.
Jadi kalau kita nih jago-jagonya cuma di gereja aja, jangan sampai ketika di luar sana kita nggak bisa relate. Dan orang akan bilang gini, ih dia terlalu rohani orangnya. Dia orangnya kayaknya dia pendeta banget ya gitu misalnya. Dia tuh kayaknya udah gak injek bumi ya gitu ya. Saudara, hari ini kita harus jadi orang yang paling relate karena Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik untuk menjadi paling relate di zamannya. Kita lihat dulu dalam 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Kita mau apa yang kita punya, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, potensi yang Tuhan berikan, itu diterima. Diterima oleh keluarga kita, diterima dengan baik oleh lingkungan kita, diterima dengan baik oleh teman-teman kita. Kita mau itu diterima saudara, bukan ditolak. Nah di sini Paulus kasih satu hal yang sangat sederhana, dia bilang yang pertama, aku belajar melatih dan aku belajar menguasai. Saudara, minggu lalu 2 minggu berturut-turut ya, itu saya dapat tentang firman Tuhan tentang latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu latihan rohani saudara. Makanya ibadah itu juga harus dilatih, ada latihan rohani. Nah kita harus melatih dan bukan hanya melatih, kita harus belajar menguasai. Ya, menguasai, bukan dikuasai, beda ya saudara, menguasai dan dikuasai. Kita harus belajar hari ini menguasai perasaan kita. Supaya jangan jadi orang yang moody gitu loh saudara. Kita hari ini harus belajar menguasai ketakutan kita. Kita hari ini harus belajar menguasai mulut kita. Supaya mulut ini jangan gak bisa dipancing dikit gitu ya. Dipancing dikit dia seperti api, disundut dikit langsung menjalar gitu ya saudara. Menguasai banyak hal. Menguasai pikiran negatif nih. Siapa yang di sini suka pikiran negatif? Ya. Pikiran negatif, nanti kalau udah pikiran negatif bukan cuma 1 menit 2 menit, terus ke bawah pikiran negatif sampai gak bisa tidur gitu. Ini kita harus belajar melatih dan berkuasa, menguasainya. Amin. Supaya apa? Apa yang kita dapat dari Tuhan, Injil yang kita punya jangan ditolak, tapi diterima. Alkitab penuh dengan banyak contoh saudara. Kita lihat sebentar contoh yang pertama Samuel, 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel hadir ketika bangsa Israel hari itu hidup tanpa arahan. Dia memimpin sebuah bangsa sebagai wakil Tuhan atau nabi, sementara bangsa-bangsa lainnya di sekitar bangsa Israel hari itu dipimpin oleh seorang raja. Artinya saudara, hari itu Samuel bukan hanya menjadi seorang nabi, bukan hanya menjadi seorang imam, dia juga menjadi seorang raja. Tahu gak saudara, bangsa Israel perang itu nanyain Samuel loh. Dan setiap kali mereka perang, mereka menang. Punya masalah datang ke Samuel, kenapa? Karena Samuel adalah hakim-hakim yang terakhir. Ya, ada musimnya zaman hakim-hakim dan Samuel itu ada di zaman hakim-hakim saudara. Artinya apa? Orang untuk bertanya tentang masalahnya, mungkin kalau zaman sekarang ngomongnya konsultasi, itu datangnya ke Samuel. Jadi Samuel ini, dia itu mungkin kalau sekarang gitu ya, istilahnya palu gada gitu ya saudara. Apa aja kita mau, dia ada gitu loh saudara. Itu Samuel. Jadi nabi bisa. Jadi imam bisa, jadi konselor bisa, jadi konsultan bisa.
Ya. Jadi apa lagi? Jadi raja? Bisa. Ngatur keuangan negara? Bisa. Ini Samuel. Bangun negara? Bisa. Kenapa? Dia jadi rajanya hari itu. Ya. Sebelum ada raja, makanya bangsa Israel hari itu mulailah. Mereka bilang gini, aduh lihat dong bangsa-bangsa lain ada raja. Samuel, masa sih bangsa kita nih beda sendiri gak ada raja. Padahal Tuhan mau bikin bangsa Israel hari itu sangat berbeda, sangat spesial. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri. Satu-satunya bangsa di muka bumi yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, saudara. Bukan oleh manusia. Tapi kan bangsa Israel gak kuat, pengen kayak bangsa-bangsa lain yang punya raja. Dan Samuel datang di zaman itu, kita lihat 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu ini saudara, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya gini loh saudara, ada kebutuhan dan Samuel datang untuk menjawab kebutuhan bangsa Israel hari itu. Hari itu mereka gak punya tuntunan Tuhan. Mereka gak punya penglihatan, imam ada imam Eli kan di sini dikatakan dia ada di bawah pengawasan imam Eli. Tapi artinya hari itu firman Tuhan gak bikin orang semangat datang ke gereja gitu loh saudara. Kenapa firman Tuhannya ya gitu lagi gitu ya. Jadi kayak gak ada pewahyuan yang baru gitu. Sehingga hari itu bangsa Israel punya satu kerinduan. Mereka punya banyak kerinduan hari itu yang tadi saya katakan. Mereka rindu raja, mereka rindu hakim, mereka rindu nabi, mereka rindu imam gitu ya. Dan tahukah Samuel hadir sebagai jawaban yang bisa relate dengan kebutuhan bangsa Israel di hari itu. Samuel ini bukan memang dia keturunan raja ya, atau dia keturunan imam, keturunan nabi. Dia lahir dari seorang ibu yang mandul saudara. Seorang ibu yang sudah tidak ada harapan, seorang Hana. Tapi hari itu dia menjadi jawaban. Artinya gini, orang yang gak mungkin lahir dari tidak ada harapan. Lahir dari mungkin garis keturunan yang tidak mungkin, tidak layak. Ya, tidak berkualifikasi. Tapi hari itu dia bisa relate untuk kebutuhan satu bangsa. Kita juga lihat contoh tentang Esther saudara. Esther ini ratu kecantikan. Ya, dia ikut ratu kecantikan. Berarti saudara tahu kan kalau ratu kecantikan tugasnya ngapain? Ya udah dia mewakili bangsanya sebagai putri terbaik gitu ya dari bangsanya. Dan dia ikutlah pemilihan ratu kecantikan untuk menjadi ratu bagi raja yang hari itu sudah kehilangan istrinya gitu saudara. Ya, tapi saudara bayangkan sang ratu kecantikan yang mungkin urusannya gini kan, urusanku cuma dandan, urusanku ada di istana perawatan gitu ya. Tiba-tiba sang ratu kecantikan ditempatkan di satu tempat untuk dia harus menyelamatkan bangsanya. Kenapa? Karena bangsanya hari itu satu bangsa akan dihukum mati. Satu bangsa hari itu akan dibunuh, akan dibinasakan oleh orang jahat yang namanya Haman. Hari itu Mordekai, ya sepupu dari Esther yang ada di istana. Dia bilang, gak ada cara lain, hanya Esther yang bisa menolong kita. Kita lihat sebentar dalam Esther 4 ayat 14. Esther bilang ini resiko, kenapa? Karena sekalipun aku nih istri raja, kalau raja gak berkenan untuk aku masuk, aku mati. Artinya gini, ancamannya kematiannya dia. Ancamannya adalah hari itu posisinya dia sebagai ratu. Tapi lihat, Mordekai bilang gini lewat pembawa pesan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, kamu gak ngapa-ngapain. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, sama-sama katakan siapa tahu.
Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai bilang, kamu tuh di istana raja gak iseng-iseng. Bukan hanya sekedar jadi ratu yang cantiknya raja. Siapa tahu untuk saat yang seperti ini engkau menjadi seorang ratu. Untuk apa? Menyelamatkan suatu bangsa. Saudara, kalau enggak hari itu bangsa Israel hilang dari peradaban, saudara. Tapi karena seorang pahlawan Esther bukan petarung, bukan tentara, enggak pegang senjata juga, saudara. Tapi hari itu Tuhan pakai Esther untuk dia begitu relate di dunia yang hari itu dia berada. Saudara, hari ini mungkin kita juga bisa ngomong sama diri kita semua, siapa tahu. Mungkin hari ini saudara bilang, saya kan hanya ibu rumah tangga, saya kan hanya karyawan, saya kan hanya ini, saya kan, saudara, siapa tahu. Untuk waktu yang seperti ini, Tuhan telah tetapkan saudara dan saya ada di tempat di mana kita berada hari ini. Jadi jangan nyesel ya saudara. Jangan kayak kok keadaanku kayak gini, kok hidupku kayak gini. Saudara, siapa tahu di musim inilah Tuhan mau bawa kita untuk bersinar. Contoh lainnya adalah Yusuf, saudara. Yusuf kita belajar beberapa minggu yang lalu, terus kita belajar dia ada di istana Mesir. Ya, untuk menyelamatkan seluruh bangsa hari itu dari kelaparan besar yang melanda seluruh bumi. Yusuf adalah contoh di mana Tuhan bawa dia menjadi orang yang paling relate dengan kebutuhan semua manusia hari itu yang ada di zamannya. Saudara, kita juga bisa melihat tentang Tuhan Yesus. Dia adalah contoh kita yang luar biasa. Dia adalah orang yang paling relate hari itu di zamannya. Kenapa? Karena dia menyelamatkan banyak orang lebih banyak daripada pemimpin-pemimpin agama orang Farisi dan ahli Taurat hari itu. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat hari itu marah banget sama Tuhan Yesus. Mereka sirik banget sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kok dekat ya sama semua orang gitu. Sedangkan kita ya tadi ya saudara cuma dekat sama orang-orang gereja aja gitu ya. Tuhan Yesus ini bisa bergaul dengan semua orang. Kita lihat sebentar dalam Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, Tuhan Yesus datang. Ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. Nih saudara, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kenapa dia bisa dibilang sahabat pemungut cukai dan orang berdosa? Karena gini saudara, waktu dalam kehidupannya dia, saya bisa bilang ini, kebanyakan waktu, most of the time dalam kehidupannya dia jalannya sama pemungut cukai dan orang berdosa. Makanya dia dibilang sahabat, benar gak? Kalau kebanyakan waktu dalam hidupnya dia jalan sama orang Farisi ahli Taurat, maka dia adalah sahabat orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya gini saudara, kalau hari ini Tuhan Yesus ada, mungkin dia gak terlihat rohani. Seperti yang kita pikirkan gitu. Kenapa? Karena most of the time dia berjalan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Makanya kan orang-orang Farisi selalu ketika lihat Tuhan Yesus, dia gak tahu ya itu orang siapa. Dia gak tahu ya itu wanita yang terkenal berdosa. Dia gak tahu ya itu Sakeus pemungut cukai. Dia gak tahu ya, selalu mereka dengan pandangan mereka, kenapa? Karena Tuhan Yesus hari itu begitu relate. Ya, dia begitu menjawab kebutuhan, karena gini kan, makanya dia bilang gini, bukan orang sehat yang butuh dokter, orang sakit yang butuh dokter. Amin. Terang itu dibutuhkan bukan di tempat yang terang saudara, justru di tempat yang gelap. Kita kan semua di sini mau bersinar, berarti siap-siap kalau pulang dari sini tempatnya gelap ya saudara ya. Jangan mau tempatnya terang terus, kan katanya mau bersinar. Kalau bersinar di tempat terang, terangnya enggak kelihatan.
Jadi siap harus berani abis ini masuk tempat yang gelap. Amin. Kenapa? Aku akan bersinar. Hari itu Tuhan Yesus paling relate saudara. Sekarang gini, kalau kita lihat kontrasnya adalah gini. Berarti kan Tuhan Yesus ini jalan tiap hari dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai. Ya, betul ya saudara ya. Bagaimana kita hari ini bisa nyambung, bisa terhubung, bisa menjawab kebutuhan dunia hari ini. Tapi di ayat yang lain, kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita lihat sebentar dalam Roma 12 ayat yang kedua. Makanya saya pernah share bahwa kerajaan Allah itu seperti string, seperti benang, seperti senar gitu ya saudara. Yang ditarik begitu kuat. Ada kutub utara dan kutub selatan. Di ayat yang lain dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi hari ini kita lagi belajar bagaimana kita bisa relate dengan dunia ini. Ini maksudnya apa Pak? Nah ini makanya kenapa 2 bulan yang lalu kita belajar tentang identitas saudara. Artinya di dalam identitas, di dalam cara berpikir kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Tapi dalam kehidupan yang nyata, saudara hari ini, kita harus bisa ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bisa bergaul dengan dunia ini. Kita harus bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tanpa identitas berubah. Saudara Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa, apakah dia jadi pendosa? Tuhan Yesus bergaul dengan pezina, dengan pemungut cukai, apakah dia menjadi sama? Tidak, tapi kenapa kok dia dikatakan sahabat? Karena kehidupannya benar-benar hari itu menjadi jawaban. Dia memiliki jawaban yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di zamannya. Saudara saya berdoa hari ini kita menjadi orang-orang yang menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di zaman kita. Saya dulu waktu remaja pernah dengar satu khotbah ya dari pendeta Leonardo Shamsuri ya. Dan khotbah itu judulnya tadi malam waktu saya siap-siapin ini itu terngiang-ngiang banget. Khotbah itu judulnya gini, Man of the Hour. Orang yang ada yang hidup di zamannya. Di zaman ini gitu loh. Man of the Hour. Orang yang paling dibutuhkan di hari ini. Orang yang paling dicari-cari orang di hari ini. Maukah kita menjadi man of the hour di hari-hari ini? Orang yang begitu relate. Yang bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Saudara mau? Saya mau bagikan 3 hal pagi hari ini. Bagaimana kita ya menjadi relate. Tanpa mengubah identitas kita. Atau tadi dikatakan cara berpikir kita tidak jadi sama seperti dunia ini. Yang pertama adalah kalau saudara mau jadi orang yang relate di zaman ini. Menjawab banyak kebutuhan. Kita mau menjadi man of the hour. Yang pertama adalah gini. Jangan hidup di waktu yang lalu. Jangan hidup di waktu yang lalu. Karena kenapa? Kita mau jadi orang yang hidup di zaman ini. Kadang-kadang musuh apa yang Tuhan mau kerjakan hari ini adalah karena kita sering kali berkata gini, dulu gitu ya. Siapa yang sering bilang dulu? Dulu ini berhasil, dulu caraku begini gitu ya saudara ya. Atau mungkin ada lagi yang lain cerita lain gini, dulu hatiku sakit Pak. Dulu masalahku ini masalah yang, aduh ini masalah yang besar banget gitu ya. Dulu gitu ya. Saudara hari ini salah satu musuh terbesar kita tidak bisa menghidupi potensi kita hari ini adalah karena kita masih hidup di masa yang lalu. Kita harus bebaskan cara berpikir kita yang lalu. Semua luka-luka kita yang lalu. Semua trauma kita yang lalu. Semua masalah-masalah kita di hari-hari yang lalu. Amin.
Karena banyak orang hidup hari ini, tapi pikirannya masih di 10 tahun lalu, saudara. Hidup hari ini, tapi masih ingat kejadian 20 tahun lalu. Makanya sukses hari ini sangat ironis. Sukses hari ini hanya untuk membuktikan kepada lukanya dia di 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Kan sedih ya saudara ya. Padahal hari ini Tuhan punya banyak hal yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, biar kita menjadi orang-orang yang hidup di hari ini. Kita lihat sebentar dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat. Dan jangan diperhatiin terus. Amin. Kenapa? Alasannya ini, alasannya ayat 19. Ayat 19, ayo. Lihat, sama-sama katakan lihat. Nah artinya kalau kita nggak lakukan ayat 18, kita nggak bisa lihat yang ini nih saudara. Kalau kita masih ingat yang dulu-dulu, perhatikan hal-hal yang zaman purbakala, kita nggak bisa melihat apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Makanya ada pertanyaan, kamu gak nyadar ya? Kamu gak tahu ya hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Tadi seperti kepada Esther, siapa tahu untuk saat seperti ini. Kadang-kadang mata kita gak bisa melihat itu saudara. Apa yang buat mata kita hari ini gak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita banyak liatin semua yang dulu. Kesuksesan, kegagalan, kebenaran kita, kesalahan kita, pencapaian kita. Semua yang dulu hari ini Tuhan bilang udah. Yang lalu sudah berlalu, itu sudah bukan milikmu lagi. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Siap untuk yang baru Tuhan kerjakan? Amin. Tuhan akan pakai cara-cara yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Dan saya mau bilang ini, Tuhan akan bawa orang-orang yang baru dalam kehidupanmu hari ini. Ada beberapa orang jangan terus stuck dengan orang yang lama gitu loh saudara. Terus kecewa sama dia, pahit sama dia. Ya udah kita temenan aja, tapi gini loh, Tuhan punya banyak yang baru di depan kita. Amin. Tuhan akan kirimkan partner bisnis yang baru buat saudara. Amin. Belumkah kamu mengetahuinya? Jangan terus hidup dalam kesedihanmu, duka citamu di hari yang lalu. Yang lalu sudah berlalu. Biarkan Tuhan mengerjakan yang baru. Yang kedua saudara, kalau kita mau jadi orang yang relate dengan zaman ini, menjawab kebutuhan orang yang ada di zaman ini. Kita lihat Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 bilang gini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada guna. Tadi ya saudara ya, jangan setelah kita memberitakan Injil kita ditolak. Tidak ada guna di sini. Kenapa? Karena kita garam dunia dan kita nggak boleh tawar. Artinya apa? Garam itu memberi rasa. Amin. Di sini jemaat sini jago masak semua. Tadi pagi saya dikirimin masakan lagi enak tuh ya. Saudara jago masak semuanya ya. Kecuali mungkin bapak-bapak hanya beberapa aja ya. Bapak yang ini gak bisa masak soalnya. Ya, nah saudara gini. Kalau saudara makan misalnya gitu ya, babi rica gitu misalnya.
Waduh, Pak, pagi-pagi udah ngomongin babi rica gitu ya. Atau ngomongin ayam bakar gitu. Kira-kira saudara lihat garam nggak di situ? Lihat nggak garamnya kelihatan nggak? Tapi ada rasanya nggak? Ada. Kalau Tuhan ajar kita untuk jadi garam hari ini, kita nggak perlu kelihatan saudara. Tapi hidup kita punya banyak rasa. Hidup kita memberi rasa. Banyak anak Tuhan cuma pengen kelihatannya doang. Tapi gak ada rasa. Tadi dibilang kalau gak ada rasa itu gak ada gunanya selain diinjak orang. Hari ini Tuhan mau jadikan kita garam dunia. Amin. Dan ternyata menarik saudara ya. Garam itu, kenapa? Karena di sini dibilang kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, ya, atau dalam bahasa lainnya, dalam terjemahan Alkitab lainnya, versi Alkitab lainnya dikatakan, jika garam itu menjadi bodoh, foolish. Lawannya bodoh itu adalah berhikmat. Artinya, saudara, kalau hidup kita mau memberi rasa, kita harus menjadi orang yang berhikmat. Hikmat itu bukan karena kita pinter di sekolah ranking 1 gitu loh. Karena kita hafal pelajaran, enggak. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Takut Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan hari ini saya mau bilang gini saudara. Tuhan akan kasih kita hikmat. Supaya hari ini kita bisa jadi jawaban. Buat banyak pertanyaan orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bukan karena saudara pinter. Tapi karena saudara takut akan Tuhan. Kita lihat sebentar dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, ya ibu-ibu, kalau ada pisau tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, harus perbesar tenaga. Potongnya harus lebih kenceng. Berarti kita maunya yang tajam. Benar ya saudara ya? Bukan hanya sekedar ini pisau gitu ya saudara ya. Tapi kita mau pisau yang tajam. Kenapa? Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bukan hanya sekedar gini, nih aku nih ya karyawan, nih aku nih istri, aku nih suami. Saudara, yang terpenting adalah hikmat. Kenapa? Hikmat membuat kita tajam. Hikmat di sini membuat apa? Kita berhasil. Menjadi garam adalah ketika hari ini kita memiliki kehidupan yang berhikmat. Yang ketiga, saudara, untuk kita bisa relate hari ini dengan kebutuhan dari banyak orang, yang ketiga adalah gini, kita harus menjadi orang yang suka berbuat baik. Amin. Jangan tahan-tahan berbuat baik. Saudara Yusuf itu adalah orang yang suka berbuat baik. Saya mau tanya saudara, job desk-nya Yusuf di penjara tuh apa ya kira-kira ya? Ya jadi orang tahanan, benar ya saudara? Tapi karena dia jadi terbaik di penjara, dia dijadikan pemimpin buat semua napi-napi yang ada di situ. Hebat gak saudara? Berarti kan job desk-nya dia hari itu ya udah memimpin, mengelola penjara aja, benar ya? Tiba-tiba ada orang datang kebingungan, juru makanan dan juru minuman raja. Kenapa? Mereka punya mimpi. Yusuf artikan gak mimpi mereka? Yusuf artikan mimpi. Itu job desk-nya Yusuf bukan? Bukan. Yusuf gak masuk penjara untuk ngertiin mimpi saudara. Tapi Tuhan mengatur dia masuk penjara untuk mengartikan mimpi. Tapi karena Yusuf ini orangnya baik, dia bantuin semua orang. Kalau hari ini saudara mau relate di zaman ini, gak usah muluk-muluk. Dunia ini gak lagi nyari orang yang pinter gitu ya saudara. Dunia ini lagi nyari orang yang mau berbaik hati.
Boleh gak kita bilang kiri kanannya baik hati? Amin. Baik hati aja. Saudara jadi orang yang akan menjawab kebutuhan banyak orang. Gak usah muluk-muluk gitu ya. Mau gak hari ini kita jadi orang yang baik hati? Di kantor teman kita itu bukan job desk kita. Kita lembur-lembur cuma buat bantuin teman, gak apa-apa saudara. Siapa tahu teman saudara ingat, oh iya temanku dulu dia bisa nih, dia ahli keuangan nih. Begitu dia punya masalah, dia punya proyek besar yang diingat saudara gitu. Jadi pintu berkat gak? Jadi pintu berkat. Tapi coba kalau kita jadi orang pelit, kita jadi orang gak baik hati, kita jadi orang hitung-hitungan. Udah jam berapa nih? Gue harusnya udah pulang nih jam segini nih. Ya minggu lalu saya bilang ibadah yang kedua ya. Saya bilang gini, waktu kita seminar tentang businessman dengan Pastor Junianto, ya saudara. Dia bilang coba deh lakukan hal yang sederhana. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jangan tank go gitu kan. Tank datang, tank pergi gitu kan saudara. Saudara kadang-kadang kita harus lakukan lebih lagi. Kenapa? Orang yang berbuat baik. Ya, itu menjadi orang yang paling relate hari ini dalam kehidupan banyak orang. Mau gak kita menjadi orang yang berbaik hati? Kita lihat ayatnya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil apa saudara? Nah ternyata Yesus ini bukan cuma pendeta yang jago di gereja aja gitu loh saudara. Yang khotbahnya bagus gitu ya. Tapi Yesus ini tiap hari berjalan sambil apa? Berbuat baik. Makanya dia jadi sahabatnya tadi, orang-orang berdosa. Coba dia pendeta doang cuma bisa khotbah di gereja. Tapi kan enggak, dia nolongin orang, dia bantuin orang. Kan mungkin dia tukang kayu, temennya pintunya rusak, dia bantuin sini, aku yang benerin gitu kan. Bener gak saudara? Ya. Nah dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan apa yang dia lakukan? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Amin. Mau gak kita jadi orang yang berbuat baik? Ya, marilah kita menjadi orang yang hari ini udahlah jangan hitung-hitungan, jangan pelit-pelit gitu saudara. Kita jadi orang yang suka melakukan kebaikan, suka menolong orang. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang akan relate hari ini untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Ayat yang terakhir kita lihat dalam 1 Korintus 9. Ayat 19 sampai 22. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Iya ini. Oke. Paulus, tadi kita udah baca ayat 20-nya ya saudara ya. Di awal kita baca ayat 26 dan 27. Sekarang kita lihat ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Artinya gini, Paulus ini orang yang bebas. Orang yang merdeka. Hari ini kita semua orang yang bebas, orang yang merdeka. Amin. Kita bukan budak. Kita anak, kita orang bebas, orang merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka bukan berbuat jahat saudara, merdeka berbuat baik. Yang berbuat baik gak mikir-mikir gitu loh saudara. Merdeka untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Paulus bilang, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, tapi gini saudara. Tapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Nah ini kan juga kayak kontras ya saudara, kayak tadi benang yang ditarik, kayak senar yang ditarik. Dia bebas, tapi dia menghambakan dirinya menjadi hamba. Hamba dalam konteks apa? Untuk apa saudara? Di sini dibilang gini, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dia mau jadi hamba supaya apa? Dia memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Ini dia caranya Paulus.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Amin. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita lihat lagi ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, hari ini bukan kita jadi sama seperti dunia, tapi hari ini kita harus mengerti kebutuhan banyak orang. Mau potensimu bangkit? Jangan cuma lihat diri sendiri, saudara. Kapan potensi kita bangkit? Ketika kita mau mulai melihat orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kita mau mulai jadi berkat, saudara. Hari ini 3 hal ini ya, saudara. Jangan hidup di masa lalu. Yang kedua, biarlah hidup ini bukan hanya untuk dilihat, tapi memberi rasa. Ada saudara orang rasa tenang, ada saudara orang rasa damai, ada saudara orang rasa disayang. Enak deh kalau WA-an sama kamu, aku rasa disayang gitu misalnya. Enak deh kalau teleponan sama kamu, aku rasa ada pengharapan gitu loh saudara. Amin. Sekalipun habis itu teman kita mungkin ngelupain kita, gak apa-apa saudara, tapi katanya gini, rasa itu gak bisa bohong katanya gitu ya. Bener gak saudara? Saya mau tanya, ini belok dikit aja. Kenapa saudara ibadah di sini? Kan banyak gereja yang lebih bagus gitu kan. Pendetanya lebih keren gitu ya. Atau misalnya, pokoknya parkirannya lebih luas gitu kan. Tapi gini saudara, mungkin untuk beberapa orang gini, nggak tahu Pak, saya rasanya ya dapat aja gitu loh. Ngerti nggak saudara? Itu rasa. Ya. Bayangin nggak? Ini bukan hanya sekedar ngomongin gereja ini, tapi gini loh, saya percaya semua jemaat di tempat ini, kita juga menjadi jemaat yang bukan hanya ada di rumah ini, kita jadi orang-orang yang bisa membawa rasa. Kita mungkin bukan orang-orang yang hebat, kita mungkin bukan orang-orang yang kaya atau pinter atau apa, tapi gini saudara, orang pengen deket-deket sama kita. Coba lihat kiri kanannya, orang pengen deket-deket kamu ya. Amin. Kenapa? Gak tahu, rasanya aja enak gitu. Rasanya kok kayaknya aduh hatiku tenang ya deket kamu gitu ya. Amin. Itu rasa, amin. Dan yang ketiga saudara, jadilah orang yang berbuat baik. Saya percaya ketika kita jadi orang yang mau berbuat baik, kita gak hitung-hitungan, kita mau berlimpahan berbuat baik. Saudara, kita menjadi orang-orang yang hari ini menjadi terang buat banyak orang.